perlu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga, Pak. Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Itu siapa itu si ketua MBG itu, si botak pentolan bakso urat malu itu, siapa namanya itu? Kayak tak ulek palanya itu ya. Presiden aja ditipu, apalagi rakyat. Jancok memang pala botak itu. MBG mau di stop sementara, jangan sementara, stop selama-lamanya ya. Percuma ada MBG karena para murid-murid, para anak-anaknya semua pada keracunan, makanannya gak karu-karuan. Apa gak kesian apa? Tiap hari lihat anak-anak keracunan, tiap hari lihat makanannya busuk di posting. Capek tahu? Coba dulu sekali ya, MBG itu diberikan kepada para pengelolanya, ya suruh mereka dulu yang makan. Gimana rasanya disaksikan sama masyarakat dan para siswi? Coba disuruh dulu itu para pengelola MBG makan MBG mereka. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar, mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Kalian merasa aneh nggak dengan program MBG? Untuk menyajikan menu MBG itu disediakan dapur, tapi makanan yang dibagikan makanan yang nggak dimasak, lele mentah, tempe mentah, buah. Anehnya melibatkan ahli gizi, tapi makanan yang dibagiin lele mentah, tempe mentah, dan anehnya lagi nggak ada mereka punya pikiran. Ini kalau ikan mentah, tempe mentah kalau dibagikan pagi ke anak-anak itu kan sekolahnya pulangnya siang. Pasti ikannya itu busuk, nggak ada lo pikiran kayak gitu. Terus dapur yang disediakan itu untuk apa? Terus ada yang ngomong, kalau dapurnya nggak digunakan untuk masak, makanannya itu diambil dari UMKM. Ngapain gaji kalian? Langsung aja ke pedagang UMKM-nya. Terus sekarang MBG-nya dikasih label harga, dengan harga bukan harga grosir, harga ecer. Mungkin maksudnya biar kelihatan mahal kali ya. Biar kelihatan bukan seperti roti-roti biasa, susu-susu biasa gitu. Buatkan dapur, ada koki, ada ahli gizi, tapi makanan yang disediakan roti, susu kotak, kurma, semua makanan siap saji. Aneh ya? Apa gunanya ada dapur, ada ahli gizi, ada koki? Makanannya cuma mindahin dari warung atau swalayan ke dapur MBG. Lalu dari dapur MBG itu disalurkan ke anak-anak. Emang di swalayan itu kalau beli banyak gitu nggak bisa antar? Pasti bisa lah. Aneh ya? Ayo yang paham, kasih solusi dulu. Biar nggak ribet. Ada sesuatu yang terasa ganjil dari keputusan Badan Gizi Nasional tetap menjalankan program makan bergizi gratis saat libur Lebaran. Logikanya sederhana. Pada hari Minggu saja program ini berhenti dengan alasan sekolah libur. Artinya, negara sendiri mengakui bahwa ketika anak tidak berada di sekolah, program ini tidak perlu dijalankan. Tapi ketika Lebaran datang, tiba-tiba logika itu berubah. Anak-anak sedang di rumah, sedang bersama keluarga, sedang berada dalam tradisi makan terbesar dalam budaya kita. Justru di momen itulah program ini dipaksa tetap berjalan. Ini bukan lagi soal niat baik, ini soal akal sehat. Kalau alasan mereka adalah gizi anak harus tetap terpenuhi saat libur, maka pertanyaan yang sangat sah adalah, kenapa setiap hari Minggu sepanjang tahun negara tidak merasa perlu memenuhi gizi anak? Di titik ini, publik berhak curiga bahwa yang berjalan bukan logika kebijakan, tetapi sekadar mesin program yang dipaksa terus berputar tanpa berpikir. Padahal kalau sedikit saja berpikir rasional, selama sekitar 10 hari masa libur Lebaran, negara bisa menghemat sekitar 10 triliun rupiah. Dana sebesar itu bisa dipakai memperbaiki kualitas dapur, memperbaiki distribusi, atau bahkan membantu daerah yang benar-benar kekurangan gizi. Tidak ada yang menolak pentingnya gizi anak. Tapi kebijakan publik tidak boleh berjalan seperti orang yang menutup mata lalu menekan tombol jalan terus. Gizi anak memang penting. Namun menggunakan akal sehat dalam mengelola uang negara juga tidak kalah pentingnya. Jangan tidak pulang. Kok bisa? Kata
Enak bener ya jadi SPPG MBG bisa bukber di hotel mewah, sementara rakyat lagi teriak-teriak soal kualitas program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan itu kurang layak dan jauh sekali dari kata bergizi. Pak Dadan sebagai kepala BGN kira-kira tahu nggak ya kalau bawahannya mengalami krisis empati dalam komunikasi publik, ini namanya sebagai tundef, yaitu tuli terhadap situasi sosial. Saat masyarakat lagi susah dan program pemerintah sedang dikritik habis-habisan, terutama MBG karena menggerus dana pendidikan yang tidak sedikit, ya meskipun Pak Teddy Seska bilang dan mengklarifikasi ke publik bahwa program MBG ini tidak sama sekali mengambil dari dana pendidikan. Pak Seska, apakah kurang membaca atau kurang banyak investigasi ke lapangan? Padahal kita aja tahu ya sebagai publik bagaimana program MBG ini dari anggaran yang seharusnya untuk pendidikan malah diambil alih oleh MBG untuk memuaskan program-program yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo Subianto. Dan saat rakyat marah, saat rakyat mengeluh, ini SPPG malah pamer kemewahan di media sosial, ini kan sama-sama dengan memancing emosi dan amarah publik. James C. Scott, ilmuwan politik Amerika, menulis Seeing Like a State. Inilah yang disebut sebagai kegagalan pemerintah karena mengabaikan suara publik. Mereka justru asyik dengan dirinya sendiri, memakai dress code, makan di hotel mewah, sementara realitas rakyat di lapangan mereka banyak kesusahan dan tidak sesuai dengan harapan. Menu-menu yang disuguhkan juga sangat bergerak dengan jalurnya. Tapi yang mereka usahakan pun di take down. Bahkan ada satu ulama dari Sulawesi itu terang-terangan dia mengkritik pemerintah itu di atas mimbar Jumatan. Nanti saya kirim ke Maya. Itu aja Mak. Hebat ya. Iya. Tolong kirim Bang. Ulama agak lucu itu ya Bang Rifai ya. Kalau kritik keras tapi dengan ada sedikit Insert dikit Maya, saya mau nanggepin Bang Rifai tadi bilang. Silakan. Banyak ulama yang diupload tentang ulama, ceramah ulama yang dari Ustaz Salman bilang. Itu di take down. Itu jangankan kita menampilkan ceramah. Saya dari dulu aja kan berusaha nih Habib Rizik ini menyatukan umat, khususnya umat Islam, tapi nggak cuma umat Islam, dia menyatukan rakyat tanpa membedakan agama. Ini usaha Habib Rizik. Beliau sering ceramah. Kalau kita upload di sosial media, nggak usah diupload, kita masang fotonya aja. Akun FB saya dulu main FB Maya, saya cuma masang fotonya aja udah diblokir. Udah 3 itu akun Facebook saya, cuman masang foto. Buat apa paniknya di situ para pengkhianat? Gimana kita mau upload soal ceramah? Baru fotonya kita angkat. Tiga kali akun Facebook saya itu diblokir permanen. Makanya saya malas sudah main Facebook tuh. TikTok saya yang gede itu, Bang Diki, itu diblokir juga tuh gara-gara ngupload. Gimana mau upload, kita baru masang fotonya aja udah pada panik. Ini yang saya bilang, inilah ulama yang punya pengaruh luar biasa. Dia nggak usah berucap, baru nongolin fotonya udah pada panik itu para pengkhianat. Apa bedanya dengan iblis? Gitu? Apa bedanya dengan dajjal? Cuma ditunjukin aja udah pada kabur, udah pada panik, ketakutannya luar biasa Maya. Bahkan kita yang mengupload ini jadi ancaman buat dia. Ini luar biasa. Inilah saya bilang, makanya masyarakat ini kurang ya dari siraman rohani, pengetahuan masalah kebangsaan ini, karena orang-orang yang jujur ini benar-benar dibungkam. Tapi ulama-ulama sudah diangkat rame di media itu. Inilah tantangan kita. Makanya saya bersyukur teman-teman ini mau membicarakan masalah ini, walaupun ada sebagian menolak. Saya kemarin kesal juga itu Maya, cuman saya nggak mau ribut, nggak usah bercampur adukan agama, kasihan katanya. Ini saya pengen membantah, cuma saya nggak mau mancing ribut, karena kalau itu mancing saya Maya. Saya kadang-kadang suka nggak sadar bahwa emosi juga kalau dibicara beginian Maya. Lanjut. sorry Bang Diki, kalau urusan agama, ngomong agama kita di take down. Tapi kalau urusan ngomong mawar hitam yang berdiri di jembatan Cangar itu wah viralnya bukan main. Keren ya. Dajjal itu. Kalau itu masih mending Bang Arek. Itu yang bicara masalah rawa-rawa nggak pernah dibenet itu. Iya. Parah kan, ini kan memang udah ngerusak. Iya. Saya berharapnya begini, Bang Ahad, monitor. Waduh, Bang Ahad.
Ada suara aku, Bang. Ada jelas banget Maya suaranya. Hati tidur kali. Oke, Bang Billy. Bil, silakan Bil. Udah di rumah, Bil. Oh, Bil mungkin masih dalam perjalanan. Bang Ahad, jangan tiduran lagi nih orang. Woi. Gampang kali tidurnya. Enak soalnya Mae dengar suara terus tidur gitu. Ya. Saat Silakan Bang Yanto. iya. Lupa, Bang Andi Alfaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Andi Alfaiz. Waalaikumsalam. Selamat gabung kembali, sehat selalu. Ibundanya juga sehat selalu ya. Oke, lanjut Bang Yanto. Oke, Bang Yanto silakan. Bang Yanto. Iya. Suara jelas Mae? Jelas Ya. Jadi apa yang disampaikan abang-abang tadi, keprihatinan yang ada saat ini sudah sedemikian meluas ya, dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Betul Bang. Dan rasanya istana merasa atau saya rasakan tidak ada kepekaan untuk hal yang seperti ini, ya kan? Betul Bang, betul sekali. Dan yang terjadi adalah malah dianggap angin lalu, gitu kan? Upaya legitimasi dari berbagai pihak, orang didatangkan terus ini tuh terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Itu juga ya diundangnya kemarin para bintang di satu institusi ya. Sampai sejauh ini ya upaya untuk mendapatkan satu legitimasi bahwa apa yang dikerjakan pemerintah itu sudah pada tracknya, sudah menanggapi aspirasi masyarakat. Iya. Ujung-ujungnya Bang, itu dia. Nah, kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah kalau saya bilang ada istilah itu tahu pong. Mereka hanya besar, tapi isinya kan tidak ada, kosong. Ya saya tidak menafikan bahwa saat ini ada, apakah betul hasilnya itu ataukah nisbi hasilnya itu yang dicapai atau hanya penipuan yang seperti ada beberapa cekomal mengatakan itu satu penipuan ya yang dilakukan terhadap kita semua ya. Tapi ya, pada waktunya ya nanti terbongkar pada waktunya. Sebaik-baiknya bajing ngeluncat sekali waktu ada gawalnya juga. Betul. Nah nanti kalau sudah pada waktunya kalau di kampung saya tuh Bang Yanto, iya. Gawal itu gawal. Ya. Beda-beda tipis tapi artinya sama. Iya, ada faultnya itu. Betul. Ya, dan sebetulnya keprihatinan saya adalah ya kalau komal kita ada para pimpinan ulama ya atau ustadz, saya bangga. Betul. Di depan saya juga, di depan komplek saya itu ada di perumahan